Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahela, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas psikologi sosial tentang perubahan sosial. Yang pertama, untuk memasuki awal kita harus mengetahui apa itu perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan salah satu kajian sosiologi yang paling dinamis. Hal ini dikarenakan perubahan selalu terjadi dan terkadang tidak bisa dihindari. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan lainnya. Yang menjadi pembeda perubahan sosial dengan perubahan lainnya adalah perubahan sosial menekankan perubahan yang terjadi pada aspek kultural atau budaya serta aspek struktur masyarakat dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Pengertian perubahan sosial banyak dikemukakan oleh sosiolog-sosiolog. Berikut pengertian perubahan sosial menurut para ahli sosiologi atau sosiolog. Yang pertama, menurut Surjono Sukanto, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok di masyarakat. Yang kedua, menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Yang ketiga, menurut William Oakbur, perubahan sosial adalah perubahan yang meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik unsur material maupun unsur non-material. Namun, yang dikatakan adalah pengaruh unsur material terhadap non-material. Yang dimaksud unsur material kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia, misalnya teknologi. Yang dimaksud dengan unsur non-material adalah hasil kebudayaan yang bersifat lebih abstrak seperti ide, ideologi, dan kepercayaan. Teori perubahan sosial. Yang pertama, teori evaluasi. Teori ini melihat perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada pengorganisasian masyarakat, khususnya dalam hal pembagian kerja. Teori ini berangkat dari pemikiran Herbert Spencer, Emile Durkheim, dan Ferdinand Tönnies. Menurut teori ini, perubahan sosial terjadi lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama. Jika mengambil pemikiran Durkheim, maka dasar perubahan sosial ini adalah perubahan masyarakat dari solidaritas mekanik menuju solidaritas organik yang ditandai dengan adanya pembagian kerja. Solidaritas mekanik ditandai dengan kondisi masyarakat yang masih sederhana, pembagian kerja sederhana, dan masih bersifat kekeluargaan. Solidaritas organik ditandai dengan masyarakat yang lebih modern, lebih cenderung bersifat individualis, dan pembagian kerja lebih banyak dan kompleks. Jika mengambil ide Ferdinand Tönnies, maka perubahan sosial merupakan perubahan dari Gemeinschaft menuju Gesellschaft. Gemeinschaft memiliki ciri yang serupa dengan masyarakat solidaritas mekanik Durkheim, di mana masyarakat masih tradisional, dan Gesellschaft serupa dengan masyarakat solidaritas organik yang lebih modern. Berikut adalah beberapa pengelolongan teori evaluasi. Yang pertama, Unlearn the Rules of Evaluation.
Teori ini menganggap masyarakat berkembang dari masyarakat sederhana menuju masyarakat yang kompleks. Bentuk teori ini adalah teori siklus yang berpendapat bahwa tahap-tahap perkembangan menyerupai lingkaran, di mana tahapan tersebut dapat dilalui berulang kali. Yang kedua, Universal Orientation of Evaluation. Teori ini mengemukakan bahwa perubahan merupakan hal yang linear atau sudah memiliki garisnya sendiri, sehingga perubahan akan melaju ke depan dan tidak akan berulang seperti pada pandangan teori siklus. Yang ketiga, Multilinear Theories of Evaluation. Teori ini menekankan pada penelitian tahap-tahap perkembangan evaluasi masyarakat, misalnya perubahan sistem pencaharian dari berburu ke pertanian atau dari pertanian menuju industri. Yang kedua, teori konflik. Menurut teori ini, konflik sosial merupakan sumber utama terjadinya perubahan sosial. Konflik sosial terjadi karena adanya pertentangan antara kelas sosial, di mana kelompok yang lebih kuat cenderung mendominasikan kelompok yang lebih lemah. Teori ini berakar dari pemikiran Karl Marx tentang konflik antar pemilik modal atau bourgeois dengan pekerja atau operator. Yang ketiga, teori siklus. Menurut teori ini, perubahan merupakan siklus yang terjadi berulang-ulang, tidak dapat dicerna atau diarahkan ke titik tertentu. Yang keempat, teori linier. Menurut teori ini, perubahan bergerak menuju tahapan atau titik tertentu. Pandangan ini juga menganggap bahwa perubahan bisa diarahkan atau direncanakan. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, berdasarkan waktu. 1. Perubahan lambat atau evaluation, yaitu perubahan yang berlangsung dalam waktu yang lama dan bersifat lambat. Misalnya, perubahan mata pencaharian dari bentuk dan menemu jadi petani dan berternak. Kedua, perubahan cepat atau revolusi, yaitu perubahan yang terjadi dalam waktu yang singkat dan cepat. Dalam revolusi biasanya ada pemimpin yang menggerakkan revolusi tersebut dan ada tujuan yang kuat dari golongan bersangkutan dan melakukan perubahan. Contoh revolusi adalah revolusi Prancis dan perbuatan kemerdekaan Indonesia dari Jepang. 2. Berdasarkan intensitas. 1. Perubahan kecil, yaitu perubahan yang dampaknya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat luas. Misalnya perubahan model pakaian, perubahan model rambut, dan lain sebagainya. Yang kedua, perubahan besar, yaitu perubahan yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Misalnya penemuan internet dan komputer yang mengubah cara berkomunikasi secara besar, atau penemuan mesin uap yang mengubah proses produksi dari penggunaan tenaga manusia menjadi penggunaan tenaga mesin. 3. Berdasarkan penyebab. 1. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, yaitu perubahan yang sudah direncanakan terlebih dahulu untuk tujuan tertentu. Perubahan sosial ini sering disebut juga Internet Change atau Planet Change. Beberapa sosiolog juga menyebut perubahan sosial yang dikehendaki sebagai pengguna sosial. Contoh, perubahan sosial yang dikehendaki adalah program keluarga berencana untuk menahan cepatnya pertumbuhan penduduk. Yang kedua,
perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi tanpa direncanakan, umumnya membawa dampak yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Contoh, perubahan sosial yang tidak dikehendaki adalah perubahan yang terjadi karena bencana alam sehingga banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, hingga perlu beradaptasi dengan lingkungan baru tempat evakuasi. Faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor berasal dari dalam masyarakat. 1. Bertambah atau berkurangnya penduduk. Bertambah atau berkurangnya penduduk mengubah struktur sosial dan demografi di masyarakat. Bertambahnya penduduk membuat persaingan kerja semakin meningkat, namun jika tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai dapat menimbulkan pengangguran. Lebih luasnya lagi, pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan dan kriminalitas. Jumlah penduduk yang berkurang juga menimbulkan perubahan sosial. Misalnya saat ini jumlah penduduk di Jepang semakin berkurang karena banyak masyarakat Jepang yang tidak ingin berkeluarga. Dampaknya jumlah tenaga kerja menjadi berkurang dan yang lebih parah, jumlah penduduk di Jepang dapat semakin habis. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Salah satu pemicu perubahan sosial adalah penemuan-penemuan baru. Penemuan baru dapat dibedakan menjadi discovery dan invention. Discovery merupakan sebuah penemuan akan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Misalnya penemuan benua Amerika oleh Columbus. Columbus menemukan benua Amerika, bukan menciptakan benua Amerika. Invention adalah penemuan tahap sesuatu yang benar-benar baru. Misalnya penemuan mesin uap oleh James Watt atau penemuan telepon oleh Graham Bell. James Watt merupakan penemu sekaligus orang pertama yang menciptakan mesin uap. Begitu juga Graham Bell dengan teleponnya. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat juga menjadi penyebab perubahan sosial. Hal ini sudah sedikit disinggung di teori konflik dalam perubahan sosial. Dalam masyarakat terdapat berbagai macam kelompok sosial dan setiap kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan dapat menjadi penyebab konflik. Contoh konflik yang menghasilkan perubahan sosial adalah konflik antar agama di Ambon. Dampaknya terjadi segregasi atau pemisahan antar orang beragama Kristen dengan orang beragama Islam. Muncul daerah yang hanya berisi penduduk Muslim dan ada daerah yang hanya berisi penduduk Kristen. Yang keempat, adanya revolusi. Revolusi dan pemberontakan dapat juga menjadi pemicu perubahan sosial. Contoh dari perubahan sosial akibat revolusi adalah jatuhnya kerajaan Rusia yang dipimpin oleh Tsar, dan bentuk kerajaan Rusia pun berubah menjadi negara sosialis yang dipimpin oleh Lenin dan Stalin. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Yang pertama, faktor lingkungan fisik atau alam. Faktor lingkungan yang umumnya menyebabkan perubahan sosial adalah bencana alam. Misalnya ketika terjadi bencana alam, masyarakat akan mengevaluasi diri mereka menuju tempat baru yang lebih aman. Dalam tempat baru tersebut, masyarakat akan beradaptasi dan menyesuaikan keadaan mereka dengan kondisi lingkungan yang baru tersebut. Yang kedua, peperangan. Keadaan peperangan juga menimbulkan
perubahan yang besar. Perang merupakan keadaan eksternal karena melibatkan pihak lain di luar masyarakat itu sendiri. Perang menciptakan banyak perubahan, misalnya perang diinginkan antara Amerika dan Uni Soviet, menyebabkan pecahnya Uni Soviet menjadi negara-negara baru dengan sistem politik dan pemerintahan yang berbeda. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan lain. Kebudayaan lain yang masuk melalui globalisasi pun menjadi penyebab perubahan sosial di suatu masyarakat. Berkembangnya teknologi informasi menyebabkan semakin mudahnya budaya lain masuk ke suatu masyarakat. Contoh perubahan sosial akibat perubahan budaya lain adalah gaya hidup anak-anak masa kini yang terpengaruh oleh budaya K-pop dari Korea Selatan atau gaya rambut dan gaya berpakaian mengikuti artis-artis Hollywood. Faktor-faktor pendorong sosial menurut Sujono Sukanto. 1. Kontak dengan budaya lain. Kontak dengan budaya lain dimungkinkan terjadi karena adanya proses difusi, yaitu penyebaran unsur-unsur kebudayaan. 2. Sistem pendidikan yang maju. 3. Lapisan masyarakat yang terbuka. 4. Penduduk yang heterogen. 5. Memiliki orientasi ke depan, artinya mempunyai visi untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. 6. Ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Faktor penghambat perubahan sosial menurut Sujono Sukanto. 1. Kurangnya hubungan atau interaksi dengan masyarakat lain. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan yang lambat. Perubahan sosial ditopang oleh penemuan-penemuan ilmiah yang sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Apabila ilmu pengetahuan lambat, maka inovasi penemuan yang memicu perubahan pun akan lambat. Dampak perubahan sosial. Dampak positif, munculnya penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia. Contoh dari penemuan yang sangat membantu aktivitas manusia adalah penemuan internet, komputer, dan ponsel pintar. Munculnya nilai dan norma baru yang lebih relevan. Dampak negatif, perubahan yang terlalu cepat dapat menimbulkan anomali, yaitu keadaan di mana nilai lama sudah tidak relevan, dinilai baru belum terbentuk. Orang menjadi kehilangan nilai untuk dipegang. Kemunduran moral. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai perubahan sosial. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.